Rumor harga GTA 6 yang mahal bikin para gamer takut jangan-jangan game lain bakal ikutan jadi mahal. Tapi sebaliknya Hollow Knight Silksong kemarin yang harganya terlalu murah malah bikin developer game indie jadi takut jangan-jangan harga game malah jadi semakin murah. Emangnya harga ideal game tuh berapa sih? Kalau bicara soal harga, yang satu ini jelas nggak kemahalan. Monitor portable murah tapi canggih Asus ZenScreen MB169CK berpanel IPS 16 inci Full HD dengan desain ultra tipis dan ringan pastinya. Connectivity lengkap, 1 mini HDMI dan 2 USB-C yang support display. Dilengkapi kickstand 360 derajat yang bisa landscape, portrait dan bisa digantung di tembok. Dilengkapi fitur deteksi orientasi otomatis saat berganti mode landscape dan portrait. Kalau tertarik, langsung klik keranjang di bawah. Silksong, sequel dari sebuah game yang luar biasa hebat, Hollow Knight. Game buatan developer indie Tim Cherry yang berhasil mencuri spotlight dan ditungguin oleh banyak orang. Awalnya Silksong direncanakan menjadi DLC game pertamanya, tapi karena ambisi pembuatnya untuk membuat game yang bagus dan berkembang terus, akhirnya dia jadi stand-alone game. Developernya butuh waktu bertahun-tahun, ditunggu banyak orang dan saat rilis bikin semua orang kaget karena harganya kelewat murah dibanding dengan kualitas yang ditawarkan. Masa iya game kayak gini harganya under 200.000 sih? Kelewatan banget memang. Para gamer jelas happy kalau ngelihat barang-barang kayak gini gitu ya. Kualitasnya bagus tapi harganya murah banget. Tapi dari sudut pandang developer hal ini malah jadi ancaman. Selain harganya yang dianggap terlalu murah, perilisannya kemarin juga dianggap tidak normal. Jadi dia dirilis terlalu cepat ceritanya. Barusan diumumin 2 minggu kemudian udah langsung dirilis aja. Akhirnya banyak developer game terutama yang indie harus merubah strategi rilis dadakan dong. Luar biasa. Tapi memang sih kalau kita bicara tentang harga ini adalah satu hal yang sensitif gitu ya. Kita nggak bisa menentukan harga semau kita sendiri. Contohnya ada satu barang yang selama ini dijual harganya 10.000. Semua seller sepakat jual 10.000. Tiba-tiba nongol satu orang jualan 7.000. Ini kalau dalam jual beli istilahnya ngerusak harga. Kalau dari sudut pandang konsumen udah jelas kita semua bakal seneng gitu ya. Kalau bisa silahkan saingan harga biar harganya semakin turun terus. Tapi dari sudut pandang penjual dan produsen hal ini malah justru bisa jadi bencana. Dan ini kalau diterusin yang dirugikan justru malah konsumen. Contoh nyata ada di dunia PC, SSD. Zaman awal rilis dulu harganya luar biasa mahal dan kualitasnya sudah terbukti. SSD zaman awal rilis kayaknya sih sampai hari ini masih bagus kali ya. Jadi bener-bener badak deh. Entah gimana ceritanya mulai muncul perlahan-lahan SSD yang harganya semakin murah, terus semakin murah lagi sampai jatuhnya murahan dan kualitasnya juga nggak jelas. Tapi karena sebagian besar buyer ngejar harga murah, akhirnya mau nggak mau brand-brand senior yang tadinya ngeluarin barang-barang bagus dan harganya mahal harus cari cara gimana biar bisa bersaing sama barang-barang yang nggak jelas ini tadi. Akhirnya mau nggak mau mereka harus menurunkan harga dan berarti menurunkan kualitas. Sampai akhirnya sekarang ini kalau kita nyari SSD yang harganya murah, mau brandnya nggak jelas, mau brand senior sekalipun, kualitasnya sama-sama nggak jelas karena harganya terlalu murah. Jadi sebenarnya ada garis batasnya nih, batas harga normalnya itu berapa biar kualitasnya masih bisa terjaga, nggak jadi jelek-jelek banget. Tapi bagaimana dengan industri game? Apakah batas harga ini juga berlaku di video game? Apakah GTA 6 yang rumornya bakal dijual dengan harga $100 itu kemahalan? Dan kalau misalkan game-game lain juga pada ngikutin, apa iya mereka bakal laku? Dan sebaliknya, Silksong yang barusan dijual under 200.000, apakah iya dia terlalu murah? Dan kalau diikuti sama developer game lain, apakah iya mereka akhirnya memaksakan diri jualan murah tapi akhirnya kualitasnya juga diturunkan? Kebetulan minggu lalu saya udah ngobrol dengan salah satu perwakilan developer game lokal, Berangin Kreatif, yang bikin game Kejora. Gamenya sendiri rencana akan dirilis Januari 2026 nanti di PC dan konsol. Kalau mau nonton videonya boleh, mau cek gamenya juga bisa. Game Kejora ini mulai dikembangkan sejak tahun 2019, berarti udah 6 tahun. Dan saat terakhir mau jadi, tim developernya udah ada 11 orang. Jadi selama 6 tahun mereka harus keluar modal menghidupi 11 orang. Dan ini belum ngitung pengeluaran lain untuk bikin gamenya. Sedangkan tim Cherry, pembuat Hollow Knight, cuma terdiri dari 3 pemain inti. Mungkin di tengah jalan mereka pakai freelance, saya nggak tahu, tapi yang jelas tim intinya cuma 3 orang. Development Hollow Knight Silksong sendiri butuh waktu sekitar 7 tahun. Jadi kalau boleh dibilang, Kejora dan Silksong butuh waktu pembuatan yang kurang lebih sama. Bedanya yang satu dikerjakan 11 orang dan satunya lagi cuma dikerjakan oleh 3 orang, bre. Di sini kita coba hitung gajinya dulu aja selama pembuatan gamenya. Soal hasil akhirnya seperti apa, apakah gamenya bakal bagus atau enggak, itu sudah di luar pembicaraan karena kita hitung modalnya dulu
dulu yang harus balik. Kita bayangin aja gaji satu orang 10 juta, kita anggap semua orang sama, maka dalam 1 tahun tim Cherry udah keluar uang 360 juta untuk gaji doang. Kalau 7 tahun berarti 2,5 miliar. Sedangkan berangin kreatif yang ada 11 orang berarti pengeluarannya hampir 4 kali lipat hanya untuk gaji aja. Jadi di sini akhirnya nggak aneh kalau game sekelas Silksong bisa dijual murah karena modalnya nggak terlalu banyak, bre. Nah, dari sini kita coba bayangin berapa duit yang harus dikeluarkan untuk bikin game AAA. Call of Duty, Battlefield, Final Fantasy, GTA yang tim pembuatnya bukan cuma ratusan tapi bisa ribuan orang. GTA 6 kabarnya butuh tenaga lebih dari 1.000 orang dan itu pun butuh waktu 8 tahun untuk bikinnya. Sekarang kita asumsikan gajinya sama, semua orang flat 10 juta dan gamenya butuh 1.500 orang. Berarti tiap bulan untuk gaji karyawan mereka harus keluar uang 15 miliar, bre. Kalau dikali 8 tahun berarti sekitar 1,5 triliun kali ya. Saya nggak tahu hitungannya bener atau nggak karena nolnya udah terlalu banyak. Kalau kita bandingin GTA 6 sama Silksong berarti pengeluaran untuk bikin GTA 6 ini sekitar 600 kali lipat lebih banyak. Jadi kalau kita lihat harga jualnya, seandainya GTA 6 dijual dengan harga $100, 1,6 juta dibandingin Silksong yang 165.000, kayaknya ya GTA 6 terhitung murah banget, ya nggak sih? Tapi itu semua adalah sudut pandang dari pembuat gamenya, dari developer. Mereka harus balik modal, jadi minimal harus dijual berapa itu udah ada angkanya. Nah, begitu kita masuk ke POV-nya gamer, ini udah beda lagi, bre. Ada banyak faktor yang membuat orang rela atau enggak membeli sebuah game. Yang pertama adalah hobi, dan hobi ini paling gampang kita lihat di para penggemar game bola. Ini game yang paling nggak masuk akal ya. Jadi setiap tahun keluar baru dan setiap tahun dijual full price 1 juta. Untuk nantinya 9 bulan kemudian udah didiskon 90%, bahkan udah dibagiin gratis sebagai layanan subscription. Terus 3 bulan berikutnya dirilis versi baru yang fiturnya nggak bertambah banyak, gambarnya juga nggak terlalu berubah, tapi harganya balik lagi 1 juta dan kita harus beli baru lagi. Jadi boleh dibilang para penggemar game bola ini harus beli game full price yang tahun depannya udah basi karena mereka maunya main game yang versi terbaru. Jadi secara ekonomi buat saya sih game bola ini paling nggak masuk akal untuk dibeli gitu ya. Sama-sama 1 juta kalau kita belinya GTA atau RDR gitu ya, itu beda banget, bre. Karena saat kita beli GTA atau beli RDR gitu ya, iya waktu kita beli memang harganya 1 juta, tapi versi selanjutnya itu baru rilis 8-10 tahun kemudian. Gamenya nggak bakal basi sampai 10 tahun. Udah gitu gameplaynya juga luar biasa. Mau dimainin sampai ribuan jam sekalipun kayaknya belum bisa selesai mengeksplor keseluruhan gamenya. Tapi kalau udah hobi ya mau gimana lagi. Alasan kedua adalah gamenya worth to play atau enggak. Kalau tadi GTA dan RDR worth banget gitu ya, 1 juta tapi kita bisa explore sampai nggak habis-habis. Tapi kalau kita bandingin sama Call of Duty misalkan yang dihujat banyak orang, gambarnya bagus, gameplaynya sebenarnya juga bagus, storynya juga luar biasa, sinematiknya juga bagus banget, tapi durasi gameplaynya pendek banget, bre. Paling nggak sampai 10 jam udah selesai. Jadi sama-sama 1 juta, dia 10 jam udah selesai dan karena bukan open world, nggak bisa dieksplor lebih jauh lagi. Bandingin sama RDR tadi, sama-sama 1 juta tapi bisa dimainin ribuan jam dan belum selesai gamenya. Dan kalau bicara tentang harga, tim pembuat Call of Duty udah pasti orangnya banyak banget dan untuk pengeluaran bikin gamenya juga gede banget. Jadi akhirnya untuk gameplay yang cuma 10 jam tadi, harga gamenya termasuk luar biasa mahal. Nah, setelah itu ada tantangan baru lagi untuk para developer game. Muncullah developer indie yang modalnya nggak usah terlalu gede, tapi ternyata kualitas gamenya bisa menyamai game AAA. Dan tentu saja dijual dengan harga yang murah. Clair Obscure Expedition 33 dibuat oleh studio kecil dengan kru sekitar 30 orang aja. Budgetnya nggak terlalu gede, tapi bisa bikin game dengan kualitas nyaris sempurna. Grafis, story, sampai gameplaynya semuanya solid. Game ini juga dijual dengan harga murah, jauh lebih murah dibandingin game AAA tapi dengan kualitas yang sama atau bahkan bisa dibilang lebih bagus. Dan hal ini akhirnya memunculkan pertanyaan baru, apa iya game AAA harus dibuat dengan modal semahal itu? Sedangkan game dengan budget terbatas aja hasilnya bisa luar biasa bagus. Jadi akhirnya sekarang ini dunia game sedang dilanda dilema. Ibaratnya sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi di mana ada chef baru bisa bikin makanan enak dan harganya murah karena masih baru gitu ya. Terus ada chef berpengalaman, dia bisa bikin makanan yang super enak tapi dijual dengan harga super mahal. Sampai akhirnya muncullah chef-chef baru yang bisa bikin makanan super enak, bahkan lebih enak dibandingin chef yang berpengalaman dan makanannya dijual dengan harga murah. Nah, kira-kira berapa sih harga ideal untuk sebuah video game? Get